hemat saya sih sepertinya akan untuk kedua belah pihak ya. Itu saya juga berharap untuk dari pihak bapaknya dan dari pihak ibunya, karena kita kan sama-sama mengurus Ananda almarhum. Gitu. Tapi mungkin kalau untuk datang sebenarnya sendiri aja sih. Emma ya. Jadi Dante itu memang anak yang riang, yang ceria gitu ya, dan anaknya itu cenderung menyenangkan. Perbedaan pernyataan yang diutarakan Tamara Tiasmara dan mantan suaminya Angger Dimas mengenai hobi almarhum putranya, apakah suka berenang atau tidak, sampai kini masih menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, fakta baru akhirnya terungkap setelah pihak sekolah menyampaikan jika Dante tidak bisa dan tidak hobi berenang. Pernyataan guru-guru TK di mana tempat Dante belajar sontak saja menuai beragam komentar. Mengingat pernyataan guru TK Dante sejalan dengan klaim Angger Dimas yang ngotot jika anaknya tidak bisa berenang. Tidak hanya Angger Dimas, sang kakek juga menyampaikan pernyataan yang sama jika cucunya tidak hobi berenang. Lantas, apa maksud dibalik pernyataan Tamara yang mengaku jika putranya sangat menyukai berenang dan pandai berenang? Benarkah Tamara tidak begitu peka dengan kegiatan kelas Dante di sekolah TK-nya? Atau ada alasan lain dibalik pernyataan Tamara? Kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih menunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia gak suka renang di kolam cetek, karena dia ngerasa udah bisa. Berkali-kali tuh kalau memang anak saya itu memang nggak suka berenang, dia lebih suka into music gitu. Dan saya juga sebagai orang tua saya jelaskan lagi, gitu, saya mau anak saya itu ya memang untuk misalnya bercita-cita untuk menjadi musisi, ya saya latihnya sebagai musisi. Kalau dia nggak mau ya nggak masalah, kita tunggu. Karena dulu juga saya juga di umur 6 tahun 7 tahun itu ya saya mau menjadi seperti ayah saya gitu kan. Ayah saya tuh jago banget main gitar dan saya ingin kayak ayah saya gitu. Itu saya berkaca dari pengasuhan orang tua saya ke saya aja sih. Dante itu memang sebenarnya sejatinya itu memang tidak terlalu suka berenang. Mungkin suka ya kalau anak kecil gitu ya, yang ngeliat air siapa sih yang nggak suka. Cuman kan kalau berdasarkan report yang saya terima gitu, dan memang saya udah menerima reportnya, itu memang ya dari guru olahraganya itu, dari coachnya, memang Dante itu hesitate untuk melihat air seperti harus ayo nggak apa-apa. Dia suka renang, dia suka banget renang. Di sini sebenarnya kita tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan ya sebenarnya ya. Kalau saya sih tidak merasa diuntungkan atau dirugikan, karena saya yakin dan meyakini kalau kita semua pihak itu berjuang untuk Dante dan mengawal kasus ini untuk almarhum. Jadi kalau dari saya sih ya saya lurus aja ngelihatnya gitu. Saya mengawal kasus ini aja gitu. Saya nggak ada komplain apa-apa gitu. Saya ngelihat ke depan gitu. Jika ada obstacle, istilahnya kalau kawan-kawan media tahu kan ada, pasti ini cuman kayak sidebar news gitu kan. Iya. Tapi main newsnya ya main ini ya cuma ke ya lu. Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah, Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Tapi untuk sebelumnya itu memang Dante ini anaknya tuh nggak yang gerasak gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Dan dia masih pasti kalau dia masuk ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Kalau untuk aku sih lebih melihatnya lebih hati-hati ya, karena kan anak-anak kan kita nggak bisa berasumsi dia takut atau apa gitu. Tapi yang aku lihat memang Dante ini hati-hati gitu, dia lebih berhati-hati. Jadi dia kalau misalnya ada miss nih gitu, atau ada coachnya nih,
aku save dia gitu. Dan dia memang Dante ini kan penurut, jadi kalau misalnya kita oke yuk Dante kita misalnya coach kita pakai swimming board gitu, nanti aku temenin, nah dia mau seperti itu. Harus di tempat kolam renang atau di kolam pemancingan, oh aku nggak suka berenang ya, itu aja yang saya ingat dan itu selalu diucapkan sama dia. Jadi mohon maaf kalau memang ada statement katanya suka berenang, saya di luar ya. Yang saya tahu sehari-hari karena selama dia kalau di tempat saya dapat 4 hari itu dia mandi pasti aku nggak suka berenang, dan dia cuma mau itu mukanya jadi tutupin air begini ya. Iya, tapi kamu nggak berenang. Iya, versi saya Dante itu emang udah selalu ngomong aku nggak suka berenang, tapi kalau tiba-tiba muncul gitu ya saya monggo, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan. Saya nggak berani menyimpulkan seperti itu, nanti biar proses penyidikan ini yang akan mengungkap. Ya nggak masuk akal lah. Saya juga hobi berenang, tapi dalam hal kayak gitu nggak mungkin lah anak seumur gitu. Apalagi kalau ketemu saya kan bilangnya nggak suka berenang. Aku nggak suka berenang ayah. Aku nggak suka berenang. Dan itu berulang kali. Tantenya pun juga ngomong, adiknya Angger bilang, Onti aku nggak suka berenang. Itu selalu. Saya kadang-kadang bilang, kamu mau nggak ini belajar? Nggak mau itu. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Perbedaan pernyataan kedua orang tua almarhum Dante memang menuai sorotan tajam. Namun, lepas dari perbedaan tersebut, siapa sangka jika Dante merupakan salah satu siswa istimewa di TK tempatnya belajar. Untuk satu hal ini, baik Tamara maupun Angger Dimas sepakat jika putranya memang sosok yang istimewa di sekolahnya. Mengenai sosok Dante yang dikenal ceria dan baik diutarakan secara langsung oleh guru sekolah Dante. Mendengar curhatan guru atau pengajar putranya, Angger Dimas merasa perasaannya campur aduk. Terlebih jika mengingat berbagai hal tentang putranya selama menjalani rutinitasnya di sekolah. Lantas, seperti apa kesiapan hingga ketegaran Angger Dimas manakala harus menghadiri acara kelulusan almarhum putranya yang diadakan oleh sekolah tempat putranya belajar? Dan benarkah Dante sempat meminta hadiah dari ayahnya itu? Saya sih sepertinya akan untuk kedua belah pihak ya. Itu saya juga berharap untuk dari pihak bapaknya dan dari pihak ibunya, karena kita kan sama-sama mengurus Ananda almarhum. Gitu. Tapi mungkin kalau untuk datang sebenarnya sendiri aja sih. Jadi berdasarkan memang sebelumnya saya bertemu Bu Ani gitu ya, Bu Ani itu emang disiapkan nanti disiapkan terus untuk Dante gitu. Almarhum, dan ya semoga ada momen spesial lah di sini. Jadi Dante itu memang anak yang riang, yang ceria gitu ya, dan anaknya itu cenderung menyenangkan. Dia sih terakhir nggak ada minta spesifik apa-apa ya, cuma minta tas, dan itu belum kesampaian sih gitu. Maksudnya pas hari terakhir itu dia sempat sama saya gitu ya. Itu kalau nggak itu saya lagi di Medan. Itu saya lagi mau pas lagi ada kerja di Medan, dia tuh minta tas. Dia minta tas gitu. Terus saya bercandain gitu. Apa tuh tasnya? Apa ini ya? Ma, Bapak gimana sih orang buka tas itu gitu. Anak saya udah nggak ada. Maksud saya juga itu kan dengan adanya penghormatan untuk anak saya itu udah suatu yang ya anak saya berarti memang benar-benar spesial di sekolahnya gitu. Dan udah gitu saya lihat juga sekolahnya juga bukan sekolah sembarangan juga gitu kan, sekolah yang benar-benar memperhatikan. Saya juga kaget pas saya lihat report untuk penutupan account itu kan, saya lihat report terus ternyata anak saya tuh memang orangnya supel gitu. Cuman kan dia namanya di report itu kan saya nggak melihat semua gitu, memang dari pihak sekolahnya kan yang menyampaikan, mereka yang punya hak lah. Dia kalau minta sesuatu sama saya itu selalu kayak misalnya gini ya, contohnya aja untuk pendidikan gitu ya. Karena pertama kan saya kan sebenarnya
karena saya udah lama ketemu, lama nggak ketemu, saya berpikiran ya udahlah biar deket gitu. Ntar di saat kita bisa ketemu lagi, saya sekolah kan dekat rumah saya gitu. Tapi si almarhum ini dia maunya tetap di situ. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Ya emang saya nggak pernah bertanya sih kalau misalnya dia minta apa segala macam. Bukan berarti saya manjain. Harus ada self reward lah. Harus ada reward lah untuk apa yang dilakukan sama anak saya gitu, dengan tidak nakal, dengan bisa punya teman gitu, dengan dia dan dia tuh sama teman-temannya tuh dianggap sangat baik, humble gitu. Itu menurut saya suatu prestasi ya. Karena dia dewasa sekali. Untuk di surat keputusan bersama di saat saya bercerai ada gitu. Tapi nantinya dituangkannya kan di surat keputusan bersama ya. Itu ada di dalam dalam PA gitu ya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan spesifik, yang pasti 4 hari di mamanya, 3 hari di saya. Andaikan di weekend itu bagian saya itu nyeselnya, cuman ya mau bagaimana ya, kan udah ya saya bilang itu qadarullah, itu udah takdirnya Allah. Ya saya mau ngapain juga ya anak saya nggak akan bangkit dari kubur. Ya sekarang yang saya bisa lakukan ya sekarang ya tujuan untuk anak saya aja. Sebenarnya kan Justice for Dante itu kan tujuannya bukan untuk menekan pihak siapa-siapa, tapi untuk mengawal kasus ini dan membawa keseriusan. Yang saya lihat belum cukup serius juga pemerintah untuk hal-hal isu-isu anak-anak kecil yang terbunuh. Gitu. Satu nyawa itu berharga loh. Seperti yang saya katakan, itu udah kodrat dari Allah, itu udah takdir dari Allah. Saya nggak bisa menentang itu, saya nggak bisa yang namanya ujuk-ujuk saya menyalahkan Allah atau nggak. Anak saya mau ngapain, saya mau apa ya tetap aja saya akan bertemu anak saya nanti di sana di akhirat. Tapi Buni yakin nggak sia-sia, dan insya Allah kamu sekarang udah senang-senang. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Kasus meninggalnya Dante sampai kini masih menjadi sorotan. Meski kekasih Tamara, yakni Yuda Arfandi, sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak membuat publik berhenti mengikuti perkembangan kasus tragis tersebut. Terbaru, ibunda Dante, Tamara, juga tidak luput dari pemeriksaan pihak kepolisian. Tamara baru saja diperiksa selama 3 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sebelum Tamara, mantan suaminya Angger Dimas sudah terlebih dulu dilakukan pemeriksaan. Lantas, akankah ada fakta baru yang terungkap dalam kasus meninggalnya Dante? Dan seperti apa hasil pemeriksaan Tamara belum lama ini? Enggak sih, kurang lebih mungkin 10, cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Hari ini isi pertanyaannya lebih ke ini sih, tentang Dante itu seperti apa. Agendanya hari ini klien kami sudah diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan reschedule ulang lagi untuk diteruskan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Tes psikologi aja sih, kan itu emang udah jadi, ya itu kan emang udah biasa di mana ya, di kriminologi ya. Kalau misalnya kita ada kehilangan, kita harus digging tuh psikologi kita, apa kita jadi gila atau enggak gitu sih. Karena memang kalau saya hari ini memang dites psikologis aja sih gitu.
gitu. Karena kan memang saya habis kehilangan, nanti juga mungkin ada pihak dari ibunya ke sini untuk tes gitu. Karena mau bagaimanapun kita berdua hancur kok. Gitu. Kita berdua hancur. Tapi sebelum ada ketetapan hukum gitu, kita jangan menduga-duga. Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam, nanti silakan aja biar polisi yang mau yang parkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih siapa sih yang ada? Saya sih pengen nyampein aja kalau misalnya dia nonton, apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih menunggu hasil dari tim Apsifor. Jadi kami tidak bergerak sendiri di dalam hal ini untuk menggali motif, tapi tetap kami akan menggandeng dari tim Apsifor untuk nantinya kita bisa menggali motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.